Bapak Ibu semuanya, ini adalah modul yang cukup sulit. Ini modul mungkin yang sudah lama ditunggu oleh teman-teman MLC yang sudah lama bergabung dengan Sabda, baik itu waktu masa pesta atau juga MLC. Ini salah satu doktrin yang ditunggu-tunggu ya, modul yang ditunggu-tunggu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah melihat logo ini ya, logo Allah Tritunggal ini. Saya Bapak Ibu silahkan lihat baik-baik. Nanti nanti akan kita jelaskan sih. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah mengenal ini ada logo yang sering dipakai oleh kaum evangelical atau mereka yang dari biblical theology untuk melihat ini sebagai satu cara yang sederhana untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Ya, Bapak Ibu, agenda kita cukup banyak. Saya nggak tahu apakah nanti akan bisa cepat. Semoga saya minta maaf ini mungkin akan penjelasan yang cukup panjang ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu akan bersabar. Ya, kita akan mempelajari modul doktrin Allah Tritunggal dan akan terdiri dari lima pelajaran. Yang agenda yang kita akan lihat saat ini adalah 5 pelajaran yang disampaikan di dalam modul. Masing-masing pelajaran nanti kita akan diskusikan dalam 1 hari. Dan semoga dari pemaparan ini akan menolong Bapak Ibu untuk bisa berdiskusi lebih baik. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu nggak bisa hanya mendengarkan pemaparan materi ini saja. Ada ada modul yang Bapak Ibu harus baca baik-baik dan sangat teliti karena Bapak Ibu harus mengerjakan tugas tertulis berdasarkan modul tadi dan semua jawaban yang diharapkan dari modul tertulis itu ada di dalam modul. Jadi Bapak Ibu harus membaca modul baik-baik. Selain itu pun masih belum cukup Bapak Ibu, kami juga menyediakan referensi-referensi untuk masing-masing pelajaran. Jadi Bapak Ibu tolong luangkan waktu untuk bisa melihat beberapa referensi itu dan juga membacanya dengan baik. Ya, oke, kita akan mulai ya Bapak Ibu. Pengertian dan dasar Alkitab dari doktrin Allah Tritunggal. Ya, ini bagian yang sangat penting ya, merupakan pendahuluan untuk doktrin Allah Tritunggal. Kita akan melihat pengertiannya dan juga dasar Alkitab dari doktrin Allah Tritunggal. Bapak Ibu kalau dulu sudah pernah mengikuti doktrin doktrin Allah, ya bahkan ada 2 kali gitu ya, ada 2 macam. Saudara mempelajari banyak tentang atribut Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha benar, dan lain-lain ya, maha kudus. Sangat tidak lengkap kalau Bapak Ibu tidak mempelajari satu natur Allah yang saat ini kita akan pelajari, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Karena doktrin Allah Tritunggal ini menjadi satu doktrin yang menjadi salah satu yang paling penting di dalam iman Kristen kita. Karena itu kita akan coba untuk mempelajari baik-baik ya Bapak Ibu, meskipun uh, saya sendiri gemetar, maksudnya gentar untuk menjelaskan ini karena ini merupakan satu sangat luar biasa. Saya mengimani, tapi bukan berarti saya mengerti keseluruhannya. Jadi Bapak Ibu bersabar dengan saya ya, kita akan belajar bersama-sama. Oke, pengertian jadi definisi dari kata Tritunggal. Ya, istilah Tritunggal itu tidak muncul di dalam Alkitab Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mencari kata Tritunggal di dalam Alkitab tidak ada. Tetapi secara konsep eh, pengajaran tentang Tritunggal ini tersebar di banyak ayat di dalam Alkitab ya. Nah, Bapak Ibu, dari mana istilah Tritunggal ini muncul? Kata Tritunggal ini muncul dari kata Trinitas, itu bahasa Latinnya, yang berarti 3 dalam 1. Digunakan pertama kali oleh seorang teolog dari Kartago yang bernama Tertullian. Dia salah satu dari bapak gereja yang kita kenal. Dan di dalam bukunya atau tulisannya, dia menyebutkan tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sebagai satu Allah dengan 3 pribadi. Jadi tiga pribadi ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Nah, apa definisinya? Saya kira tidak mudah untuk menjelaskan atau memberikan definisi ya, tetapi saya mencoba untuk melihat aspek-aspek yang penting dari Allah Tritunggal ini sehingga kita bisa mencoba meringkaskan dalam satu kalimat. Ya, susah Bapak Ibu, tapi uh, paling tidak untuk menyederhanakan dulu ya pengertian ini. Nanti saudara nggak bisa melihat Allah Tritunggal dengan cara yang sederhana karena
Saudara nanti akan tidak melihat keseluruhan dari konsep Allah Tritunggal dan itu bisa bisa membuat saudara tersesat gitu. Jadi Bapak Ibu ini hanya sekedar definisi yang biasanya kita melihat dari aspek-aspek pentingnya saja. Tapi aspek penting dari Allah Tritunggal itu juga banyak gitu. Jadi ya saya mencoba untuk menolong hanya memberikan deskripsi singkatnya saja. Pengajaran Allah Tritunggal bukan ciptaan manusia. Ini berasal dari Alkitab. Karena itu saya akan memulai definisi ini dengan Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa ada satu Allah yang secara kekal memiliki tiga pribadi yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Masing-masing pribadi ini adalah Allah sepenuhnya dan setara dalam satu hakikat Allah. Saudara akan menemukan beberapa istilah yang mungkin tidak familiar ya, seperti hakikat. Nanti di modul saudara akan melihat ada kata sinonimnya yaitu esensi. Jadi satu esensi dari Allah atau satu hakikat dari Allah atau satu substansi dari Allah. Saya melihat dari beberapa referensi dari para teolog ya yang menjelaskan tentang Allah Tritunggal dan mereka memakai tiga kata ini secara interchangeable atau kadang-kadang dipakai hakikat, kadang-kadang dipakai esensi, kadang-kadang dipakai substansi, tapi itu artinya sama, Bapak Ibu. Jadi, intinya adalah satu Allah yang memiliki tiga pribadi, ya. Dan pribadi ini adalah pribadi yang sepenuhnya adalah Allah. Dan tiga pribadi ini setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih besar. Tapi tiga pribadi ini adalah satu hakikat atau satu substansi. Itu ya. Oke, mari kita melihat dasar Alkitabnya. Banyak orang memikirkan kalau uh, doktrin Tritunggal ini hanya ada di dalam Perjanjian Baru. Sama sekali tidak betul ya, karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama pun sebenarnya sudah ada penjelasan atau clue gitu ya tentang keberadaan Allah Tritunggal. Tetapi memang betul Alkitab menyatakan pengajaran tentang Allah Tritunggal itu secara perlahan-lahan semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, dan akan menjadi sangat jelas di dalam Perjanjian Baru. Itu yang kita sebut sebagai progressive revelation. Jadi di Alkitab Perjanjian Lama itu sebenarnya sudah, cuman belum terlalu jelas. Dan ada di beberapa tempat yang kita bisa lihat, ada clue-clue di sana bahwa sebenarnya itu sudah diajarkan, tetapi semakin lama semakin jelas. Ya, seperti di dalam konsep penciptaan, ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Di sana dipakai kata ganti jamak. Kita membuat ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini ya. Jadi di dalam konteks penciptaan sendiri itu sudah ada kata kita yang kita jelas tahu itu jamak. Kita itu lebih dari satu orang gitu, pasti minimal dua ya. Walaupun memang di dalam Perjanjian Lama tidak dijelaskan itu ada berapa, jamaknya itu ada berapa, tetapi kita bisa melihat pelan-pelan, kita akan melihat semakin jelas bahwa yang disampaikan oleh Alkitab itu adalah tiga person atau tiga pribadi yang ada di dalam satu esensi Allah, ya. Contoh yang lain sebenarnya ada banyak banyak contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu, tapi saya hanya memberikan dua aja ya karena kalau banyak-banyak nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di referensi, ya. Kemudian Yesaya 48 12 sampai 60 sampai 16 juga di sana dikatakan tentang seorang pribadi yang mengutus aku dan rohnya. Ya, di sana ada tiga pribadi yang jelas itu beda-beda karena pribadi yang mengutus, ada pribadi yang diutus, dan duanya itu bukan pribadi yang sama, gitu ya. Nah, yang dimaksud oleh Yesaya atau yang kita interpretasikan sekarang, pribadi yang mengutus itu adalah Allah, kemudian yang diutus adalah anak dan rohnya. Ya, nanti saudara bisa baca sendiri dari Yesaya 48 ayat 12 sampai 16. Kemudian juga di dalam nubuatan Mesias itu banyak sekali. Ini saya hanya menampilkan dua ya. Seperti di Yesaya 5 ayat 9 ayat 5. Ya, di sana di ayat ini mengantisipasi kedatangan seseorang yang memiliki atribut-atribut banyak dan luar biasa. Dan kita tahu bahwa yang maha kuasa, ya ini atribut yang bukan manusia gitu ya, tapi atribut kealahan. Dan di sana kita melihat bahwa sebenarnya di dalam Perjanjian Lama sudah diungkapkan tentang keberadaan seorang pribadi yang bukan Allah,
tetapi pribadi yang lain yang memiliki atribut-atribut kealahan, ya. Oke, kemudian dari Yesaya 7 ayat 14. Ini juga tentang nubuatan mesianis ketika Yesaya menubuatkan ada seorang perempuan atau perawan yang akan melahirkan seorang anak, dan anak ini dinamakan Immanuel. Nah, Immanuel ini sendiri adalah artinya Allah menyertai kita. Jadi ini ada pribadi yang bukan Allah, tetapi yang akan lahir kemudian, dan pribadi ini adalah artinya namanya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Jadi kita tahu bahwa di dalam Yesaya mungkin di luar kesadaran Yesaya sendiri bahwa anak yang akan lahir ini adalah seorang Allah, ya. Ya. Kemudian juga kata Elohim ini banyak sekali disampaikan oleh banyak ahli kitab, tetapi juga menimbulkan banyak perdebatan. Tetapi secara inti saya akan jelaskan. Di dalam Perjanjian Lama itu ada kata Elohim. Ini adalah bentuk jamak dari kata Allah, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan gitu ya, karena uh, di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata jamak tertentu yang terikat di dalam kata itu sendiri. Jadi kata Elohim adalah bentuk jamak, lebih dari satu orang. Kalau Eloha itu satu orang, satu Allah. Tetapi Elohim itu banyak Allah. Tapi bukan banyak dalam arti seperti jumlahnya banyak gitu, tidak. Walaupun ada ya, maksudnya di dalam pengertian agama-agama di luar Israel, itu Elohim juga kadang dipakai untuk menyebutkan tentang banyak Allah. Tapi yang jelas di sini Allah Israel yang tahu kita bahwa mereka diajarkan monoteistik, seorang Allah yang esa gitu ya. Jadi kata Elohim ini diperdebatkan karena Elohim sendiri itu sering dipakai untuk menunjuk jamak keagungan. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan seseorang untuk menunjukkan bahwa dia itu luar biasa, bahwa dia itu maha gitu ya, itu akan dipakai kata yang jamak untuk menunjukkan bahwa dia itu lebih daripada orang biasa, yang disebut sebagai jamak keagungan. Namun di dalam tata bahasa Ibrani itu nggak cukup untuk dijelaskan sebagai arti dari jamak keagungan. Oh, kita menyebut Allah kan Allah itu luar biasa karena itu besar. Jadi nggak cukup kalau kita bilang Allah. Jadi kita harus ngomong itu Elohim, menunjukkan keagungan yang luar biasa dari seseorang gitu ya, yang memiliki karakteristik Allah gitu. Nah, tetapi di dalam tata bahasa Ibrani itu sulit untuk dipertanggungjawabkan kalau hanya itu saja. Memang itu betul, tapi di dalam konteks Allah apa namanya bangsa Yahudi di dalam bahasa Ibrani itu tidak cukup untuk menunjuk hanya sebagai jamak keagungan, tapi menunjukkan bahwa di dalam sifat kealahan itu ada kesatuan, tetapi ada juga kompleksitas di dalamnya yang mengimplikasikan bahwa ada satu pribadi yang sedang dibicarakan di sini yang lebih daripada satu pribadi, tetapi dia adalah satu Allah, ya. Nah, ini yang bikin kita bingung. Kita semua juga bingung. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga bingung. Ya, ini memang satu istilah yang luar biasa ya. Banyak para ahli yang melihat dengan cara yang sangat luar biasa bagaimana Elohim ini akhirnya mereka sependapat bahwa ini menunjukkan lebih daripada satu pribadi, ya. Oke. Kemudian dasar Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru jauh lebih banyak Bapak Ibu apa namanya ayat-ayat yang menunjukkan tentang Allah Tritunggal. Ya, tetapi ini menjadi Perjanjian Lama itu menjadi fondasi atau menjadi satu apa ya untuk kita bisa melihat bahwa Allah itu sebenarnya sudah menyatakan itu kepada manusia Perjanjian Lama, tetapi baru benar-benar nyata ketika Yesus datang menjadi manusia, maka itu menjadi jauh-jauh lebih jelas, gitu ya. Oke, seperti misalnya ini contoh saja, sebenarnya nggak ada banyak di dalam Perjanjian Baru. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ada tiga nama pribadi Allah yang disebutkan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam formula baptisan atau di dalam baptisan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Jadi formula baptisan ini akhirnya diadopsi oleh gereja menjadi satu pengakuan iman tentang keberadaan Allah Tritunggal
khususnya bagi mereka yang memberikan profession of faith atau pengakuan kepada uh, pengakuan iman dia ketika dia menerima baptisan, ya. Oke, kemudian juga Paulus juga memberikan formulasi tentang Allah Tritunggal di dalam doa berkat. Nah, Paulus menuliskannya di 2 Korintus 13 ayat 13 ini uh, ketika Paulus menutup suratnya di dalam kepada jemaat Korintus, dia memberikan formula berkat ini dan sekarang dipakai oleh gereja menjadi doa berkat yang diberikan ketika kita menyelesaikan ibadah setiap hari Minggu, ya. Oke, doa berkat ini digunakan Rasul Paulus yang menghadirkan peran aktif dari 3 pribadi Allah Tritunggal yang menyertai kehidupan orang percaya. Nah, saudara, saya harap saudara ingat 2 Korintus 13:13 karena seringkali saudara mendengar itu dari Bapak Pendeta yang memberikan doa berkat ketika kita menyelesaikan ibadah, ya. Di dalam perjanjian baru ini saudara melihat di dalam ajaran Tuhan Yesus jauh-jauh lebih jelas, ya. Kehadiran 3 pribadi, terutama ketika Yesus memulai pelayanannya, ketika Yesus dibaptis, itu menjadi satu tanda yang sangat luar biasa. Saya kira saudara juga sudah tahu ada 3 pribadi yang hadir pada baptisan Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus sendiri yang dibaptis, ada suara Allah yang dari surga, kemudian ada merpati yang menjadi simbol dari kehadiran Roh Kudus, ya. Kemudian pernyataan Yesus atas satu esensi antara anak dan Bapa. Yesus mengatakan, aku menyatakan kepada orang para ahli Taurat, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian doa Yesus sendiri di dalam kehidupan orang Kristen di Yohanes 17 dikatakan bahwa biarlah umatmu itu menjadi satu sama seperti anak dan Bapa adalah satu, gitu, ya. Jadi saudara, ada banyak sekali ajaran Tuhan Yesus yang sangat jelas mengindikasikan tentang keberadaan pribadi yang lain selain Yesus dan juga keberadaan Yesus sebagai Allah. Nah, nanti kita akan belajar lebih banyak, ya. Oke, kita akan belajar lebih dahulu tentang sejarah dari doktrin Allah Tritunggal. Saudara, sejarah dari doktrin Allah Tritunggal itu tidak mulus, ya. Wow, pertentangan dan pergolakan di dalam gereja itu terjadi di abad-abad pertama, gereja awal, gereja mula-mula, dan juga pada masa bapak-bapak gereja sampai abad keempat, gitu, ya. Itu menjadi perdebatan yang cukup sengit, yang sangat sengit sekali. Ya, kita sekarang sungguh bersyukur karena melalui sejarah yang dituliskan itu kita bisa melihat bagaimana para bapak gereja ini berjuang mati-matian, gitu, ya, untuk menjelaskan tentang doktrin Allah Tritunggal. Ya, pertama Tertullianus, ya, dia pencipta dari istilah Tritunggal atau Trinitas dalam bahasa Latinnya. Dia menekankan tentang kesatuan substansi Allah sekaligus perbedaan dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian Athanasius, saya ke Irenaeus dulu, ya. Ini salah urutan karena tahunnya, harusnya Irenaeus dulu. Oh, sorry, tidak benar, nih, udah benar, ya. Oke, ia mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama dalam rencana dan pelaksanaan keselamatan manusia. Jadi kontribusi dari Bapak Irenaeus itu sangat jelas memberikan penjelasan tentang keberadaan 3 pribadi Allah Tritunggal di dalam pelaksanaan rencana dan pelaksanaan keselamatan manusia. Bahwa Bapa itu merencana, Anak melaksanakan, dan Roh Kudus melanjutkan, ya. Kemudian ada Bapak Athanasius, ya. Bapak Athanasius menolak ajaran Arianisme. Ya, nanti kita akan belajar, ya, tentang Arianisme. Karena ajaran Arianisme ini tidak percaya tentang kealahan Yesus. Yesus dianggap sebagai ciptaan, gitu, ya. Nah, Athanasius memperjuangkan ini dan dia memberikan kontribusi satu statement yang sangat jelas bahwa Yesus adalah Allah, memiliki kealahan penuh dan bukan entitas yang lebih rendah atau tidak memiliki kealahan yang lebih rendah dibandingkan dengan kealahan Bapa. Jadi kesetaraan Allah Yesus dan Allah Bapa itu diperjuangkan oleh Athanasius pada zamannya. Kemudian Agustinus juga menulis satu buku tentang Allah Tritunggal dan mengembangkan doktrin Tritunggal dengan sangat baik sekali dan menekankan aspek relasional dari 3 pribadi Allah. Dan di sini kita sekarang melihat kontribusi Agustinus yang luar biasa, bahwa Allahnya orang Kristen atau Allahnya seharusnya orang Yahudi juga, walaupun orang Yahudi belum sampai hari ini banyak yang tidak mengakuinya, tetapi iman Kristen kita itu sangat-sangat luar biasa karena memiliki
tiga pribadi dari satu Allah. Karena kalau tidak, maka asumsi banyak orang-orang yang mengatakan kenapa kenapa Allah menciptakan manusia? Oh, karena dia lonely gitu ya, karena dia kesepian, jadi dia pengen punya banyak teman, maka dia menciptakan manusia untuk jadi temannya. Ya, itu tidak berlaku di dalam agama Kristen karena Allah Tritunggal ini tiga pribadi, dia sudah saling mengasihi satu yang lain. Menciptakan manusia bukan karena mereka lonely, tapi mereka sudah saling mengasihi satu yang lain, sudah ada kepenuhan kasih di situ, sehingga ketika menciptakan manusia itu merupakan kelimpahan kasih yang sudah terjadi di antara tiga pribadi ini, sehingga manusia menerima kasih yang luar biasa dari Allah Tritunggal. Ya, oke, Bapak Ibu kita akan masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu tentang konsili gereja yang membahas doktrin Allah Tritunggal. Saudara kalau ingin tahu apa itu konsili, silahkan googling untuk cari tahu apa itu konsili gereja ya, saya nggak akan menjelaskan. Ya, di dalam konsili gereja atau keputusan-keputusan penting dari konferensi gereja saat itu menegaskan dengan sangat jelas sekali di dalam konsili Nisea bahwa Yesus bukan ciptaan, dia masih yang sama atau homoousios setara dengan Allah Bapa. Kemudian Roh Kudus juga adalah satu substansi dengan Allah. Jadi di dalam konsili Nicea ini diputuskan bahwa Allah Anak dan Allah Roh Kudus memiliki kesetaraan di dalam kealahannya dengan Allah Bapa. Nah, di dalam konsili Konstantinopel juga ditegaskan bahwa Roh Kudus adalah sepenuhnya Allah dan bersama-sama dengan Bapa dan Anak. Mereka adalah satu substansi tunggal Allah yang sejati karena pada tahun-tahun itu gereja masih belum sepenuhnya menerima Roh Kudus sebagai pribadi. Roh Kudus masih dianggap sebagai kuasa saja gitu, tapi bukan sebagai satu pribadi. Tetapi di dalam konsili ini Roh Kudus diterima secara tegas kepenuhan kealahan sebagai salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Ya, kemudian di konsili Kalsedon ditetapkan juga bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat yang tidak bercampur atau tidak terpisahkan. Nah, di dalam konsili ini satu kontribusi yang luar biasa lahir, yaitu Yesus adalah manusia sejati sekaligus dia adalah Allah yang sejati. Karena sebelumnya banyak gereja berpendapat bahwa Yesus tuh cuma dilahirkan sebagai manusia, tapi kemudian diadopsi oleh Allah Bapa menjadi Allah Anak gitu ya. Dan dia baru menjadi Allah setelah dia dibaptis. Nah, itu ajaran sesat gereja pada zaman itu ya. Karena itu di dalam konsili Kalsedon ini kita melihat bahwa Allah Anak atau Yesus Kristus diterima dalam satu pribadi tapi memiliki dua kodrat yaitu manusia dan Allah. Dan dua-duanya adalah sejati. Bukan sesuatu yang terpisah. Oh, dulunya dia manusia, kemudian dia berubah menjadi Allah. Tidak. Sejak dari kekal, Yesus adalah Allah. Tetapi ketika diutus oleh Allah Bapa ke dunia, Allah yang sama masih di dalam Yesus Kristus, tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia yang memiliki daging. Gitu ya Bapak Ibu? Oke. Bagian yang ketiga, pengakuan iman dan doktrin Allah Tritunggal. Kalau sudah melihat di setiap konsili selalu dihasilkan pengakuan iman Kristen yang lebih jelas dan lebih jelas tentang Allah Tritunggal ya. Di dalam pengakuan iman Nicea, satu Allah dengan tiga pribadi itu menjadi satu formula yang sudah paten gitu ya. Nah, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memiliki kesetaraan, kealahan yang kekal. Jadi bukan Anak dan Roh Kudus itu bukan ada setelah Bapa, tapi mereka bertiga bersama-sama sudah ada di dalam kekekalan. Ya, tetapi mereka memiliki peran yang berbeda di dalam karya keselamatan. Nah, ketika Yesus dikirim ke dunia, kita menjadi semakin jelas peran itu dijalankan oleh ketiga pribadi dari Allah ini dengan sangat-sangat luar biasa. Kemudian dari pengakuan iman Athanasius ada tiga pribadi sama, masing-masing adalah Allah yang sepenuhnya, penuh kealahannya, jadi tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi, tapi bukan tiga Allah karena saat itu mereka melihat kalau
mereka mengakui ada tiga aspek gitu ya, atau tiga pribadi. Tetapi mereka pikir itu adalah tiga Allah, ya. Tetapi di dalam pengakuan iman Athanasius ini ditegaskan, bukan tiga Allah, tetapi satu Allah yang sama-sama kekal, sama-sama mulia, dan memiliki sama-sama kekuatan. Ya, tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Tetapi memiliki perbedaan pembagian tugas. Ya, oke, atau role. Oke, ajaran sesat dari Allah Tritunggal. Saudara, sejak zaman dulu sebenarnya sudah ada ya, ajaran sesat Allah Tritunggal, bukan hanya sekarang saja, tetapi sudah sejak dulu. Ada lebih dari 4 sebenarnya, tapi saya memberikan ini saja yang paling banyak dikenal gitu ya. Arianisme. Arianisme ini berkata Yesus adalah makhluk ciptaan yang lebih tinggi dari semua makhluk atau ciptaan Allah. Allah kan menciptakan banyak, termasuk manusia. Tapi Yesus ini diciptakan paling tinggi, tapi tidak lebih tinggi dari Bapa. Dia sedikit lebih rendah dari Bapa. Ya, jadi meskipun ilahi, Yesus tidak bersifat kekal. Baru ada setelah dia lahir menjadi manusia, dan baru memiliki sifat kealahan yang lebih rendah dari Bapa tadi ketika dia dibaptis. Jadi ini tidak diakui, diperjuangkan oleh bapak-bapak gereja. Jadi Yesus kealahan Yesus diterima secara penuh sebagai Allah yang sepenuhnya dan juga bersifat kekal dan memiliki substansi yang sama dengan Allah Bapa yang sebelumnya tidak diterima, memiliki substansi yang sama. Kemudian modalisme. Modalisme mengajarkan bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah pribadi-pribadi yang berbeda. Sebenarnya mereka itu Bapa, Anak tuh dan Roh Kudus itu cuma satu, tapi menampakkan diri dalam peran yang berbeda pada kondisi yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Jadi ini yang sekarang banyak sekali masih diterima oleh gereja Kristen, Bapak Ibu. Jadi maaf dan sangat disesalkan sekali banyak gereja masih menerima ini. Nah, nanti saudara akan melihat dari analogi-analogi yang dibuat oleh modalisme yang masih diterima dan diajarkan oleh banyak pendeta sampai saat ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah Nestorianisme, menekankan perbedaan yang jelas antara natur ilahi dan manusiawi Yesus. Karena mereka menganggap Yesus memiliki dua pribadi yang terpisah. Ya, yang satu adalah ilahi dan yang satu adalah manusia. Tadi sudah cukup saya jelaskan ya. Kemudian ada Bionisme, tidak menerima Yesus sebagai anak Allah yang ilahi dan juru selamat manusia dan menganggap Yesus hanya sebagai manusia biasa, tetapi dia dipilih oleh Allah menjadi Mesias. Ya, saudara, ini kira-kira ajaran sesat yang beredar pada saat itu. Ya, oke, kita akan masuk pelajaran yang ketiga. Inti dari ajaran doktrin Allah Tritunggal. Saudara, ini sangat padat sekali, walaupun mungkin belum cukup ya. Saya kira ada banyak penjelasan yang saudara harus pelajari juga dari referensi-referensi lain. Ini hanya tercakup dalam satu modul yang sangat singkat sekali. Jadi saya harap Bapak Ibu punya niat, punya keinginan untuk mempelajarinya juga di referensi-referensi yang benar atau yang baik gitu ya, yang saudara bisa belajar tentang Allah Tritunggal. Oke, pengajaran dari Allah Tritunggal itu sebenarnya punya beberapa poin penting ya. Poin yang pertama, Allah itu Esa. Nah, banyak orang Kristen masih bingung, kan kita punya tiga Allah, kan Allah Tritunggal. Jadi kita sudah tidak percaya lagi kepada Allah itu Esa. Oh tidak Bapak Ibu, Allah satu itu masih kita pegang dengan erat. Kenapa? Karena Alkitab yang menjelaskan itu. Jadi di dalam Alkitab itu sangat jelas dijelaskan bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu. Ya, contohnya dari perjanjian, saya ambil 2 dari perjanjian lama dan 2 dari perjanjian baru. Jadi bukan hanya di dalam perjanjian lama kita mengenal Allah itu Esa, tetapi di dalam perjanjian baru pun juga. Jadi Ulangan 6 ayat 4 itu adalah Shema, doa orang-orang Yahudi sebagai pernyataan iman yang paling fundamental. Saudara, sejak anak Yahudi bisa berbicara, maka pelajaran kerohanian yang pertama yang diberikan kepada anak Yahudi adalah mengucapkan doa Shema, bahwa Allah itu Esa. Ya, jadi Bapak Ibu ini sudah mendarah daging di dalam kehidupan orang Yahudi. Jadi kita bukan hanya percaya karena orang Yahudi, tetapi
Alkitab kita Perjanjian Lama yang adalah juga penyataan dari Allah atau inspirasi dari Allah itu mengatakan dan tidak pernah dihapus Bapak Ibu, tidak pernah tergantikan. Jadi apa yang dipercaya orang Yahudi pun itu kita mengamini karena itu Allah yang menyatakannya kepada kita. Dan juga di dalam Yesaya kita tahu bahwa Allah memelihara bangsa Israel dari apa ratusan tahun itu untuk bangsa Israel memelihara kemonoteistikan Allah Israel atau Allahnya Abraham, Allahnya Yakub dan Allahnya Ishak gitu ya Bapak Ibu. Jadi Ishak dan Yakub, sorry kebalik. Uh, jadi saudara, ini tidak pernah dihapus. Kita juga mempercayainya. Karena ini ditarik terus di dalam perjanjian baru dan tetap dipercayai di dalam perjanjian baru. Seperti di 1 Timotius 2 ayat 5, kita melihat iman PB mengajarkan tentang satu Allah, bukan banyak Allah. Ya, kita nanti Bapak Ibu boleh membaca di 1 Timotius 2 ayat 5. Kemudian juga di Efesus 4 ayat 6, Allah yang Esa itu menjadi sumber dari segala sesuatu. Jadi Paulus menjelaskan apa keesaan Allah ini dengan sangat jelas sekali di dalam perjanjian baru. Dan itu tidak menggantikan atau tidak merubah apapun dari yang ada di dalam perjanjian lama. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang Allah yang Esa mungkin saudara lebih familiar karena kebanyakan kebanyakan agama-agama gitu ya, termasuk agama yang paling banyak dianut di Indonesia ini menganut juga Allah itu Esa. Ya, tetapi ini bagian yang kedua ya. Ya. Nah, saya memberikan tambahan ini sebagai satu konklusi ya di dalam modul mungkin tidak terlalu jelas, tapi saya akan memberikan penjelasan di sini. Ajaran Allah yang Esa itu kenapa penting? Kenapa sangat penting? Pertama, karena Alkitab sendiri mengajarkannya. Apa yang diajarkan oleh Alkitab harus kita percaya secara mutlak, ya. Kemudian yang kedua, Allah yang Esa ini menjelaskan kepada kita, baik dalam perjanjian lama termasuk dalam perjanjian baru, tentang pernyataan akan kebesaran Allah. Allah yang luar biasa, satu, tetapi dia mencakup keseluruhan segala sesuatu. Dia menjadi sumber dari segala sesuatu. Dan Allah yang Esa ini menjadi pijakan teologis dan fondasi untuk mengerti Allah Tritunggal. Kalau saudara ingin mengerti Allah Tritunggal, saudara harus mengerti lebih dahulu tentang doktrin Allah yang Esa, ya, supaya saudara bisa melihat kekayaan, kekompleksitasan dari yang sedang kita pelajari bersama. Jadi kebesaran dan kompleksitas inilah yang menyadarkan kita bahwa otak manusia tidak mungkin bisa memahami Allah Tritunggal sepenuhnya, kecuali dengan iman. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang kita harus akui, otak manusia tidak cukup untuk bisa mengerti keseluruhan misteri dari Allah Tritunggal. Tapi pada saat yang sama, bukan berarti kita tidak bisa mengerti sama sekali. Itu juga salah. Jadi kita tidak boleh lari dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain ya. Allah tidak bisa dimengerti betul, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengenal Allah. Alkitab menjelaskan sangat banyak tentang ajaran Allah Tritunggal ini. Dan dari apa yang dinyatakan oleh Alkitab, kita bisa tahu, kita bisa mengerti, dan kita bisa menyelidikinya. Tapi sebanyak apapun, sepintar apapun otak saudara, tidak akan mungkin bisa mengerti seluruh dan semua detail dan semua hal tentang Allah. Karena Allah terlalu besar bagi otak kita. Otak kita tuh hanya setitik debu dalam Allah yang luar biasa, yang lebih besar daripada alam semesta ini. Itu ya Bapak Ibu. Oke, tetapi Allah sungguh memberikan anugerah besar bagi manusia. Di tengah keterbatasan otak manusia pun kita bisa mengenal Allah yang luar biasa, Allah yang satu yang muncul di dalam 3 pribadi. Ya, oke, itu yang pertama. Jadi kita harus mempelajari lebih dahulu dan mempercayai lebih dahulu bahwa Allah itu Esa. Nah, sekarang bagian yang kedua, Allah itu Tritunggal. Ya, di dalam Allah Tritunggal ini ada beberapa poin-poin yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi yang pertama, satu Allah, 3 pribadi. Jadi kalau saudara ditanya, mungkin nggak menghafal ya, nggak bisa menghafal definisi Allah Tritunggal yang cukup panjang tadi gitu ya. Tapi kalau saudara mau, saudara bisa memakai frasa ini yang sungguh sangat tepat.
satu Allah tiga pribadi. Itu adalah definisi Tritunggal yang paling concise, yang paling padat berisi. Satu Allah tiga pribadi. Tetapi istilah satu Allah tiga pribadi ini menimbulkan terlalu banyak pertanyaan. Mana mungkin, bagaimana mungkin Allah yang satu sekaligus tiga? Mana mungkin Allah Tritunggal adalah Allah yang bisa dimengerti dengan otak manusia? Apakah Allah Tritunggal itu sebuah kontradiksi? Wah, itu ini akibat dari menyederhanakan apa definisi dari Allah Tritunggal ini ya, satu Allah tiga pribadi. Ya, tetapi itu kita terima dengan iman karena Alkitab menjelaskan itu dengan sangat jelas ya. Oke, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mengenal masing-masing dari tiga pribadi yang adalah satu Allah ini. Ya, Bapa itu adalah pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta, dan sumber dari segala sesuatu. Jadi Allah Bapa punya role, Bapak Ibu, setara dengan Allah yang lain, tetapi dia punya role untuk mengatur, mencipta, dan memelihara, dan menjadi sumber dari segala sesuatu. Sedangkan anak Allah, dia adalah Mesias, dia adalah penebus, dia adalah firman yang menjadi manusia, dan dialah perantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Allah tidak memakai perantara yang lain, hanya Allah anaklah yang dipakai Allah untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia. Ya, cukup jelas ya, karena ini Allah, anak adalah Tuhan Yesus. Saudara pasti mengenal dia sangat baik, karena kebanyakan gereja mengkhotbahkan perjanjian baru lebih banyak, jauh-jauh lebih banyak dari perjanjian lama ya. Oke, yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah penghibur, hakim, dan juga roh kebenaran. Dialah yang memiliki role untuk melahirbarukan manusia. Saudara, jadi tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin akan bisa menerima Bapak dan Anak tanpa roh kita diperbarui oleh Roh Kudus ya. Kemudian Roh Kudus juga memberikan karunia kepada mereka yang sudah percaya kepadanya, dan Roh Kudus juga yang memberdayakan umat manusia untuk pergi menjalankan misi yang Allah atau yang Bapak dan Anak utuskan kepada kita manusia ya Bapak Ibu. Jadi saudara, masing-masing Allah masing-masing pribadi Allah ini memiliki tugas atau memiliki role yang berbeda, ya. Karena itu saudara akan melihat mereka tidak mungkin satu orang, tidak mungkin satu pribadi, ya, tidak mungkin satu pribadi, ya. Kita melihat di dalam firman Allah, masing-masing itu menjalankan tugasnya secara sendiri, dan pasti itu bukan yang ditugaskan oleh Anak atau Roh Kudus, atau kebalikan dari ketiga-tiganya, karena masing-masing memiliki role masing-masing. Ya, kemudian yang kedua, selain satu Allah tiga pribadi, kita juga melihat di dalam Allah Tritunggal itu ada satu prinsip yang sangat kuat, tiga pribadi yang setara dan sempurna. Setara sempurna dalam hal apa? Dalam hal kuasanya, otoritasnya, kekekalannya, dan kealahannya. Semua atribut Allah, kealahan yang dimiliki oleh masing-masing itu sama setara, ya. Hanya mereka memiliki perbedaan role. Kemudian yang ketiga, Allah Tritunggal itu satu esensi yang tidak terpisahkan. Artinya itu tidak sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau Allah Roh Kudus hadir, maka Allah Bapa dan Allah Anak juga hadir. Kehadiran mereka itu tidak terpisahkan karena mereka adalah satu esensi. Jadi saudara, satu esensi Allah ini memiliki kepenuhan kealahan di dalam masing-masingnya, gitu ya. Jadi kepenuhan Allah itu ada di setiap pribadi Allah, ya. Jadi satu esensi tetapi tidak terpisahkan. Kemudian yang keempat, masing-masing pribadi memiliki sifat kealahan yang sempurna. Apa yang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus lakukan, kalau sudah melihat dari banyak ayat-ayat di dalam Alkitab, maka masing-masing itu memiliki sifat kealahan. Nanti saudara baca di dalam modul ya, karena ini akan dijelaskan lebih banyak di dalam modul. Oke, nah ini adalah sama nih gambar dengan yang Bapak Ibu tadi sudah lihat logo di depan yang tadi sudah saya kasih lihat ya. Jadi saudara, Allah itu adalah satu, ya. Allah adalah satu.
Allah itu juga Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, tetapi Allah Bapa itu tidak atau bukan Allah Anak. Tidak sama artinya. Bukan itu bukan berarti bukan Allah gitu ya. Bukan Allah Anak. Artinya Allah Bapa itu tidak sama dengan Allah Anak. Allah Anak tidak sama dengan Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus tidak sama dengan Allah Bapa. Masing-masing ini pribadi yang berbeda. Bukan satu bulatan, lalu sepertiga itu Bapa, sepertiga Anak, sepertiga Roh Kudus. Itu pengertian yang sangat salah. Itu pengajaran sesat dari Allah Tritunggal. Masing-masing itu punya kepenuhan kealahan. Kealahan mereka itu sempurna masing-masing. Bukan itu kalau digabung tiga baru sempurna. Tidak. Each of it, each of him, atau each of them, itu semuanya satu gitu ya. Memiliki kealahan yang sama. Itu Bapak Ibu. Jadi diagram ini yang paling mendekati untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Karena itu kita sering pakai ini untuk menolong kita memiliki visualisasi yang lebih jelas bahwa Allah Anak itu tidak sama dengan Allah Bapa, tidak sama dengan Allah Roh Kudus, tapi masing-masing itu Allah sepenuhnya. Dan tiga ini adalah satu Allah. Ya, saya nggak tahu gimana lagi menjelaskannya, tapi ya secara akal logika sepertinya aneh gitu ya. Tapi kalau sudah lihat tiga Allah ini memiliki unity. Bukan tiga Allah, tiga pribadi ini memiliki unity, kesatuan di dalam Allah. Dan ketiganya memiliki equality, setara. Dan masing-masing itu berbeda, memiliki distinction, memiliki perbedaan yang jelas. Gitu ya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan kepada saudara. Oke, peran Allah Tritunggal dalam keselamatan. Nah, ini salah satu contoh yang sangat luar biasa. Dan saya yakin habis ini saudara akan melihat Allah Tritunggal itu menjadi Allah yang harus kita sembah dengan sangat kepenuhan kita, maksudnya dengan seluruh keberadaan kita, gitu ya. Karya keselamatan itu bukan dari Allah Bapa saja, tapi tiga pribadi dari Allah mengerjakan secara bersama-sama. Allah Bapa sebagai inisiator, rencana keselamatan dibuat oleh Bapa. Ya, di dalam kasihnya, kalau sudah melihat dari Yohanes 3, karena Allah sangat mengasihi manusia, maka dia mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal. Bapaklah yang mengutus anak untuk datang ke dunia. Nah, anak Allah menjadi pelaksana dari rencana Bapa di dalam keselamatan. Anaklah satu-satunya mediator yang diutus oleh Allah Bapa untuk menjadi manusia, menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dia juga yang menjadi tebusan supaya manusia diperdamaikan dengan Allah. Karena kasihnya, Allah masih ingin menyelamatkan manusia supaya manusia boleh bersatu kembali dengan Allah. Seperti ketika Allah menciptakan manusia pertama. Tetapi karena sudah jatuh dalam dosa, Allah tidak mungkin akan bersama dengan dosa, dengan manusia. Karena itu, Allah Yesus Kristus diutus untuk menjadi mediator, untuk menjadi pengganti, untuk menerima hukuman karena dosa yang sudah dilakukan oleh manusia. Karena pengorbanan Yesus inilah, maka kita manusia diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita bisa lagi connect dengan Allah gitu ya. Oke, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus menjadi penolong dan pembimbing. Allah Roh Kudusnya, Allah Roh Kuduslah yang mengaktifasikan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Tanpa Roh Kudus, pengorbanan Yesus Kristus berhenti hanya di dalam pengorbanan itu saja, tetapi diaktifkan di dalam setiap pribadi yang dipilih oleh Allah untuk percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Roh Kudus melahirbarukan roh kita yang sudah mati menjadi ciptaan baru, sehingga Roh Kudus memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa mengerti kebenaran. Dan manusia juga boleh dikuduskan, dan Roh Kudus jugalah yang menjaga iman setelah dilahirbarukan sampai akhir.
Itu tugas Roh Kudus, Bapak Ibu. Kalau saudara tidak percaya bahwa manusia yang sudah dipilih Allah itu, yang sudah dilahir barukan oleh Allah itu imannya akan dijaga sampai mati, maka saudara sedang menghina pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memiliki tugas untuk menjaga iman orang-orang pilihan, untuk terus setia sampai akhir. Itu tugas Allah Roh Kudus. Maka kalau saudara tidak mempercayai bahwa iman kita itu dijaga, maka saudara tidak mempercayai pekerjaan Roh Kudus. Spurgeon ini memberikan satu kalimat quote yang sangat luar biasa. Remember, you cannot pray without the Trinity. Ingat, saudara tidak bisa berdoa tanpa kehadiran tiga pribadi Allah Tritunggal. If the full work of salvation requires the Trinity, so does that very bread by which we live. Jadi saudara, kalau pekerjaan keselamatan itu membutuhkan Allah Tritunggal, tadi kan kita sudah jelaskan ya, tiga peran dari masing-masing pribadi Allah di dalam keselamatan. Kalau full work of salvation, karya penuh dari keselamatan itu membutuhkan Trinity atau membutuhkan Tritunggal, maka setiap nafas hidup kita untuk hidup itu adalah karena Allah Tritunggal. Jadi saudara kalau sampai hari ini masih bisa bernafas, saudara masih bisa mengerti kebaikan Allah, itu adalah karena Allah Tritunggal. Ketiganya memungkinkan kita untuk terus hidup sebagai orang-orang pilihan yang mempercayai pekerjaan keselamatan yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, oke. Sekarang hubungan antar pribadi Tritunggal. Ini adalah kontribusi dari Agustinus, Bapak Ibu. Satu kesatuan. Jadi hubungan dari antar pribadi Tritunggal, tiga pribadi Tritunggal ini, mereka adalah satu kesatuan, satu esensi, saling terikat dan saling bergantung satu dengan yang lain, ya, dalam satu kesatuan. Itu saudara nanti lihat di dalam banyak di dalam ayat-ayat Alkitab di dalam Perjanjian Baru ya, satu Allah, satu Roh, gitu ya, satu kesatuan. Mereka adalah satu kesatuan. Kemudian yang kedua, satu kehendak. Mereka itu memiliki kehendak dan tujuan yang sama. Tidak gini, oh Allah pengen ini, kemudian Roh Kudus pengen ini, lalu anak pengen ini. Terus ketiganya itu saling berebut manusia untuk melakukan kehendaknya. Tidak seperti itu. Ketiganya itu satu kesatuan dan satu kehendak. Memiliki kehendak yang sama. Jadi kalau Allah Roh Kudus menolong saudara untuk hidup kudus, maka Allah Anak dan Allah Bapa itu sama-sama mendukung itu, nggak mungkin akan tidak gitu ya. Ketiganya akan melakukan hal yang sama untuk memiliki kehendaknya atau kehendak Allah itu akan dilaksanakan oleh manusia. Satu sumber, Allah Bapa adalah sumber dari anak adalah dari Bapa, Roh Kudus dari Bapa dan Anak. Nah, otak manusia tidak cukup untuk mengerti hal ini, Bapak Ibu. Kita mengatakan Allah itu adalah sumber karena itu yang dikatakan Alkitab. Itu bukan buatan manusia, itu bukan doktrin yang dibuat oleh manusia, oleh pikiran manusia. Tetapi Alkitablah yang mengatakan Bapa adalah sumber karena dikatakan Anak dari Bapa, Roh Kudus adalah dari Bapa dan Anak. Itu jelas dikatakan di dalam Alkitab. Jadi kita tidak bisa menyangkali hal itu. Kemudian mereka adalah satu tim di dalam menjalankan misi keselamatan bersama dengan berbagi tugas. Kemudian mereka adalah satu kasih. Tiga-tiganya memiliki kasih yang sama, gitu ya. Karena mereka saling mengasihi satu yang lain. Di dalam banyak hal kita melihat refleksi dari Allah Tritunggal itu di dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu. Saudara, suami istri itu dipersatukan oleh Allah. Suami istri itu adalah institusi yang dibuat oleh Allah. Institusi yang dibuat oleh Allah ini mencerminkan relasi dari tiga pribadi Allah Tritunggal. Karena itu saudara, mereka tidak bisa dipisahkan, ya. Suami istri itu mencerminkan, bukan berarti mereka adalah Allah, yang enggak, Bapak Ibu, mencerminkan hubungan tiga pribadi Allah Tritunggal, yaitu saling mengasihi. Seperti contohnya adalah relasi di dalam keluarga yang sempurna. Ada satu lagi contoh. Ini juga institusi yang dibuat oleh Allah sendiri yang mencerminkan tiga pribadi Allah Tritunggal, yaitu gereja.
Gereja adalah institusi yang dilahirkan oleh Allah sendiri. Pernikahan itu adalah juga institusi yang dilahirkan oleh Allah sendiri, yang diciptakan oleh Allah sendiri. Gereja pun demikian. Karena itu Bapak Ibu, cinta kasih yang mendalam di antara tiga pribadi Allah Tritunggal ini muncul dan menjadi sumber bagi kasih di dalam keluarga dan kasih di dalam gereja. Saudara, konsekuensinya besar sekali loh, saudara mengaminkan hubungan dari tiga pribadi Allah Tritunggal ini. Terkhusus di dalam keluarga, tidak boleh ada perceraian. Di dalam gereja, tidak boleh ada perpecahan. Jadi saudara, ketika gereja pecah, saudara bisa tahu ya, apa itu artinya? Apa itu implikasinya bagi iman Kristen kita? Sangat buruk, saudara. Sangat-sangat buruk sekali. Jelas Tuhan tidak menginginkan perpecahan di dalam gereja. Tuhan tidak menginginkan perpecahan di dalam keluarga suami istri yang sudah menjadi suami istri yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu ingat baik-baik. Jangan pernah membuat perpecahan di dalam gereja. Not good. Itu bukan dari Allah. Oke, memahami analogi Allah Tritunggal. Saya akan cepat karena ini analogi saya yakin saudara nanti akan berbicara banyak. Yaitu air, matahari, semanggi, telur, kemudian manusia. Air itu uap, es. Jadi gini, saya akan menceritakan satu ya. Air itu adalah satu substansi yaitu H2O. Tetapi ketika air itu dipanaskan, dia akan menjadi uap. Nah, uap itu masih H2O ya. Cairan air yang saudara minum itu adalah juga H2O. Kemudian es ketika air itu dibekukan menjadi padat itu juga adalah H2O. Jadi ini adalah penampakan dari air yang berbeda-beda. Satu diuapkan, satu dieskan, satu cairan biasa. Ketiganya ini itu satu esensi, satu H2O. Kedengarannya bagus ya, kedengarannya oh iya gitu ya. Ini ada variasi dari analogi ini ya, yaitu bapak kalau di rumah dia oleh anak dipanggil bapak, tapi kalau dia bersama dengan istri dia disebut suami, atau kalau dia ada di kantor dia disebut bos atau disebut apa namanya ketua di situ. Nah, ini tapi tiga-tiganya itu satu. Sebenarnya itu sebenarnya adalah satu orang. Satu yang kalau di rumah, kalau di depan istri atau dengan istri, dan kalau di kantor itu beda peran. Nah, saudara tahu ya, ini analogi yang tidak sesuai dengan yang kita percaya sebagai Allah Tritunggal. Kenapa? Karena dikatakan satu esensi, betul, tapi tiga pribadi yang berbeda. Allah anak bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Roh anak. Jadi bukan. Jadi kalau ini tuh uap itu bukan cairan, bukan es, bukan gitu ya. Tetapi pada dasarnya ini analogi ini sama, ini H2O semuanya cuman yang satu itu kondisinya diuapkan, yang satu kondisinya ya sama seperti perumpamaan atau analogi Bapak tadi ya. Ini orangnya sama dan itu tidak tepat ya. Kemudian yang lain juga sebenarnya mirip-mirip seperti itu ya. Saudara nanti bisa lihat di modul karena di modul sudah jelas sekali ini saya memberikan salah satu contoh, saudara nanti bisa melihat apa kelemahan dari masing-masing analogi ini, ya. Oke, nilai dari analogi. Nah, ada satu apa namanya teolog yang berkata, analogi-analogi yang sudah dibuat untuk Tritunggal tidak ada yang tepat. Kalau mereka mau memakai analogi-analogi itu, tadi ya yang lima itu sebenarnya masih lebih banyak lagi. Ini lima tadi itu hanya contoh ya Bapak Ibu. Sebenarnya ada banyak lagi. Ada yang satu tambah satu sama dengan satu. Nah, kalau itu secara logika satu tambah satu ya tiga, enggak satu gitu ya. Ada banyak analogi atau satu kali satu sama dengan satu. Tapi kan satunya tetap satu. Satu itu dengan satu ya sama satunya. Padahal kita tahu bahwa Allah anak dan Allah Roh Kudus tidak sama. Ya, oke, banyak sekali analogi. Kalau mau memakai analogi itu, dikatakan itu hanya sebagai alat peraga untuk elementary class atau untuk pemula. Jadi untuk pemahaman awal atau untuk bayi, dikatakan itu dikatakan sebagai baby talk, gitu ya. Ada satu teolog yang berkata
memakai analogi-analogi tadi itu seperti berbicara dengan seorang bayi. Jadi kalau mereka nggak mudeng ya pakai alat peraga itu supaya mereka kira-kira mudeng gitu ya. Ya, tapi jelas Bapak Ibu analogi tidak ada yang tepat yang bisa dipakai untuk menggambarkan tentang konsep kompleksitas dari Allah Tritunggal. Yang kedua, tapi analogi bisa menggugah rasa ingin tahu. Jadi visualisasi ini anak kalau di rumah dia anak, kalau di depan orang tuanya dia kalau di depan orang tuanya anak, tapi kalau dia di sekolah dia dibilang murid. Nanti kalau di teman-temannya disebut teman misalnya gitu ya. Jadi ini hanya untuk visualisasi menggugah rasa ingin tahu, tapi tidak bisa berhenti di situ. Ini menggugah untuk minat belajar lebih banyak harapannya. Kemudian mendorong belajar lebih lanjut sama ya. Jadi ini analogi itu dipakai untuk membuka kesempatan untuk kita berdiskusi. Kalau begitu analogi tadi berarti nggak tepat dong. Ya, jadi saudara dengan analogi ini ada analogi ini. Menurut kamu gimana? Ini menggambarkan tentang konsep Allah Tritunggal yang benar atau enggak. Nah, itu menjadi alat untuk diskusi dan itu akan menolong untuk mengerti bahwa itu bukan analogi yang tepat, ya. Kemudian memfasilitasi antar generasi, yaitu tadi ya, kalau bapak dan anak ingin menjelaskan tentang Allah Tritunggal ya ketika mereka masih kecil bisa dipakai analogi, tapi dengan catatan ya, harus hati-hati. Harus dibimbing untuk tahu bahwa itu tidak tepat. Ada analogi ini hanya untuk menggambarkan tetapi itu tidak tepat. Ya. Nah, bagaimana menghindari analogi yang menyesatkan? Jangan berpusat pada detail analoginya. Analogi itu memiliki keterbatasan. Semua, Bapak Ibu, bukan hanya analogi Allah Tritunggal, semua analogi memiliki keterbatasan karena tidak dapat menjelaskan seluruh realita menjadi konsep-konsep teologis yang kompleks, terutama kayak Allah Tritunggal hampir tidak mungkin. Saya akan memberikan contoh ya. Saudara itu memakai analogi hanya bisa melihat dari satu sisi. Ketika diputar ke sisi yang lain, hancur analogi itu. Contohnya, Yesus itu gembala yang baik. Saudara percaya nggak? Oh ya, di Alkitab kan ada Yesus itu gembala. Tapi kalau saudara mulai melihat detailnya, itu menjadi hancur. Yesus itu gembala. Kenapa dia disebut sebagai gembala? Karena dia itu melindungi domba-dombanya, dia itu memprotek, dia itu memelihara domba-dombanya. Tapi kan saudara kalau diterusin melihat dari satu sisi, gembala itu punya domba untuk apa? Untuk dijual, untuk disembelih gitu ya, untuk dimakan. Lah, kalau sudah melihat dari satu, masa Tuhan Yesus kayak gitu. Nah, ini namanya analogi. Ilustrasi itu saudara bisa melihat dari satu sisi saja. Ketika sudah melihat dari sisi yang lain, jadi berantakan itu, nggak bisa. Jadi ini kelemahan dari analogi itu sendiri. Sifat dari analogi sendiri itu tidak bisa menjelaskan keseluruhan dari realita, yaitu saudara harus maklum ya. Oke, yang kedua, bagaimana saudara bisa menghindari analogi yang menyesatkan? Belajar dari Alkitab. Jadi analogi harus dibarengi dengan studi Alkitab yang mendalam. Karena analogi itu hanya menjadi alat bantu. Analogi tidak bisa menjadi substansi utama di dalam pengajaran teologi. Pengajaran apapun, bukan hanya pengajaran Allah Tritunggal. Yang lain-lain pun saudara juga sangat hati-hati. Harus hati-hati. Saudara harus melakukan studi Alkitab dengan benar. Supaya saudara bisa menjelaskan itu dengan lebih baik. Ya. Oke, belajar dari kesalahan sejarah. Ini satu tips bagi saudara. Gimana saudara bisa menghindari analogi sesat? Belajar dari sejarah, karena di dalam sejarah semua penyesatan tentang Allah Tritunggal itu sudah pernah terjadi di dalam gereja. Itu jadi dari zaman ke zaman gereja terus menghadapi ajaran sesat. Pelajari apa yang sudah terjadi, terutama bagaimana para pendahulu kita memerangi ajaran sesat dan memberikan pembelaan terhadap ajaran yang benar. Ya, saudara baca buku dari Agustinus dan bapak-bapak gereja yang lain atau juga teolog-teolog yang lebih modern. Ketika mereka memerangi ajaran sesat, saudara bisa mempelajari dengan sangat baik ya di sana ya, karena ajaran ini dari zaman ke zaman selalu ada, bukan hanya pada saat Bapak gereja saja, dari zaman ke zaman selalu ada, dan selalu ada teolog-teolog yang Tuhan kirim untuk memberikan pembelaan, sehingga mereka bisa meluruskan lagi, memberikan ajaran yang benar. Ya. Saudara melihat kompleksitas itu, mari kita baca dari Ayub 11 ayat 78. Dapatkah kamu menemukan hal-hal yang terdalam dari Allah?
Dapatkah kamu mencari tahu batas dari Yang Maha Kuasa? Itu lebih tinggi dari langit. Apa yang bisa kamu lakukan? Itu lebih dalam daripada dunia orang mati. Apa yang bisa kamu ketahui? Saudara, Ayub bisa menjelaskan kegalauan dia untuk mengerti Allah, memahami Allah dengan sangat baik ya. Saya yakin saudara kalau membaca Ayub, saudara akan ikut apa namanya, ikut termenung-menung bersama dengan dia betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa luasnya Allah. Sehingga tidak mungkin kita bisa mengenal secara penuh seutuhnya hanya dengan otak manusia yang sangat kecil ini. Ya, oke. Pentingnya doktrin Allah tunggal ini yang bagian terakhir ya. Oke, dasar dari identitas Kristen. Jadi saudara, Allah Tritunggal ini dasar iman yang salah satu dasar iman yang paling penting di dalam kekristenan. Banyak orang tidak menyadari. Mereka menyadarinya, oh ya, ajaran Allah Tritunggal itu sulit, udahlah nggak usah dipelajari, diimani saja. Saya kira saudara kalau saudara mengerti, saudara walaupun tidak penuh gitu ya, tapi mengerti sejauh apa yang sudah disampaikan di dalam Alkitab, maka saudara akan menikmati kekayaan, keluasan, kebesaran Allah. Ya, jadi hal yang pertama, ini doktrin Allah Tritunggal menjadi dasar dari identitas Kristen. Ini menjadikan identitas Kristen, keunikan agama Kristen. Saudara, kalau saudara ingin menjelaskan kepada orang lain apa bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain, gampang. Agama yang lain tidak punya Allah Tritunggal. Nah, itu paling tepat, saudara. Tidak pernah ada yang mengatakan, oh agama Hindu kan ada Siwa, ada Brahma, ada Wisnu. Nah, tapi itu tiga Allah, bukan satu Allah, tapi itu tiga Allah. Ya, jadi ini membedakan kekristenan dari percaya yang lain. Ini keunikan iman Kristen yang tidak ada di agama yang lain. Ya, kemudian terciptanya hubungan pribadi dengan Allah. Ketika saudara semakin mengenal Allah yang memiliki tiga pribadi ini, maka hubungan pribadi saudara dengan Allah itu menjadi sangat kaya. Saudara kan melihat kepenuhan kasih yang sudah dilakukan oleh tiga pribadi Allah Tritunggal ini. Ya, saudara akan menikmati keluasan kasih Allah yang luar biasa. Nah, tanpa Allah Tritunggal, kalau saudara tidak mempercayai Allah Tritunggal, saudara tidak akan mungkin bisa mendapatkan keselamatan. Tiga pribadi Allah Tritunggal ini mengerjakan keselamatan dengan perannya masing-masing. Jadi kalau saudara menganggap diri saya sudah diselamatkan oleh Kristus, tetapi saudara tidak percaya dengan Allah Tritunggal, saudara berarti tidak diselamatkan. Karena kalau saudara tidak mempercayai salah satunya, saudara tidak mungkin akan ada di dalam keselamatan. Saudara tidak mempercayai kealahan dari salah satu tiga pribadi Allah Tritunggal, saudara tidak akan mungkin bisa menerima keselamatan. Ketiga, pengakuan iman jemaat yang solid. Saudara ingin menumbuhkan di dalam kehidupan jemaat saudara adalah jemaat yang punya iman yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Saudara harus mempelajari, mengajarkan kepada mereka tentang Allah Tritunggal. Ini menjadi dasar, menjadi identitas jemaat yang tidak akan tergoyahkan. Ya, oke, next. Menjadi dasar bagi penyembahan dan doa. Saudara, bagi saudara-saudara yang memiliki pelayanan doa, bagi saudara yang memiliki kehidupan doa, dan saya harap semua orang Kristen memiliki kehidupan doa yang baik gitu ya. Saudara akan melihat ini sebagai satu kekayaan iman yang luar biasa. Saudara akan mengalami penyembahan yang sejati karena saudara bukan hanya melihat satu pribadi Allah, tetapi tiga pribadi Allah yang bekerja bersama-sama, memberikan kelimpahan di dalam kehidupan jemaat. Ya, saudara juga ketika berdoa bersama tiga pribadi Allah ini, maka saudara akan melihat sumber kehidupan dan sumber kasih yang luar biasa yang dilimpahkan kepada kita. Saudara, ini tiga pribadi di Allah itu selalu hadir. Saudara kalau menganggap, oh saya hanya berdoa kepada Tuhan Yesus. Oh, saudara, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus juga hadir di dalam doa itu. Tetapi di dalam doanya memang kita selalu melihat bahwa kita mengatasnamakan Allah itu dengan nama anak. Karena dialah mediator satu-satunya antara kita dengan Allah Bapa. Makanya kita memakai nama
menutup doa kita hanya dengan satu nama. Karena apa? Dialah yang diutus Allah Bapa untuk menjadi mediator bagi kita. Dialah yang hanya dialah yang bisa bisa memberi perdamaian antara kita dengan Allah. Ya, Bapak Ibu. Kemudian tiga, pengalaman kasih dan pemeliharaan. Saudara, Allah adalah sumber kasih yang dicurahkan dan anak memberikan pengampunan dosa. Saudara, pengampunan dosa bukan hanya satu kali dan selama-lamanya, tetapi setiap hari pun, bukan doa untuk keselamatan, tetapi setiap hari pun saudara harus membersihkan relasi saudara dengan Tuhan melalui doa, melalui pengampunan yang Kristus sediakan bagi kita, ya. Dan Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan, yang selalu memelihara iman kita. Saudara, Roh Kudus memiliki pekerjaan yang luar biasa bagi kita, sekalipun kita mungkin memberontak, Roh Kudus akan dengan sabar menolong saudara, memelihara iman saudara. Mungkin untuk seketika iman saudara seakan-akan tidak ada gunanya, tetapi Roh Kudus menyimpan itu, memelihara iman saudara untuk saudara bisa kembali kepada Tuhan. Ya, Allah Tritunggal, doktrin Allah Tritunggal juga menjadi dasar bagi komunitas Kristen. Ya, kesatuan gereja. Saudara mungkin punya imajinasi bahwa setiap gereja itu beda-beda karena denominasinya beda. Saudara, di dalam Kristus, di dalam Allah Tritunggal, seluruh gereja itu satu bagi Dia. Itu adalah tubuh Kristus, institusi yang diciptakan oleh Allah untuk mengumpulkan semua anak-anaknya di dalam persekutuan bersama dengan Allah Tritunggal. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menganggap, oh gereja itu bukan gereja saya, gitu ya. Ya, memang secara organisasi tidak, tetapi secara esensi spiritual mereka adalah satu dengan kita, gitu ya. Oke, apakah ada gereja yang nakal, ada gereja yang mungkin tidak murni atau segala macam? Ya, pasti ada lah, pasti ada. Tetapi esensi kalau Allah ada di sana, bukan hanya pelang gereja loh ya Bapak Ibu. Mungkin ada gereja yang cuma pelang tapi Tuhan sudah tidak ada di sana. Seperti apa yang dikatakan di Wahyu ya, Tuhan sudah memindahkan kaki Dian gereja itu. Tuhan ada gereja yang mungkin Tuhan sudah tidak ada di sana. Artinya dia sudah tidak memuliakan Tuhan, sudah tidak mempercayai Allah gitu ya. Tetapi gereja yang masih percaya dengan firman Tuhan, percaya dengan Allah Tritunggal, maka mereka adalah gereja yang satu. Dua, kasih dan penerimaan di dalam kehidupan bergereja komunitas Kristen, entah itu gereja, entah itu persekutuan, entah itu keluarga dan lain-lain ya Bapak Ibu. Hidup di dalam kasih itu menjadi tujuan utama dari Allah untuk menolong kita merasakan nikmatnya hubungan kasih dalam tiga pribadi Allah ini. Ya, Bapak Ibu, kalau saudara selalu ada di dalam keluarga atau gereja atau komunitas yang selalu berantem dan tidak ada kasih di dalamnya, saudara tidak ada Allah di sana. Karena saudara, kehadiran Allah itu selalu diwarnai dengan kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ketiga, keterlibatan dalam pelayanan. Orang Kristen melayani sesama dengan kasih dan melayani juga dengan perhatian. Sama seperti Allah yang sudah Allah contohkan di dalam Allah Tritunggal. Saling mengasihi antara Kristus, Roh Kudus, dan Bapa. Ketiga-tiganya saling mengasihi. Dan menjadi kesaksian bagi dunia. Karena itu Bapak Ibu sangat penting kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Bagaimana hidup secara otentik. Ya, secara asli gitu ya, tidak pura-pura gitu, kita akan menjadi kesaksian bagi dunia. Kehidupan kita yang penuh kasih karena kelimpahan dari kasih Allah Tritunggal itu menjadikan kita dilihat oleh dunia. Ketiga, dasar bagi misi dan penginjilan. Saudara, kesatuan dalam misi, kita tuh memenangkan jiwa itu bukan untuk gereja, tetapi untuk Allah. Ya, kalau saudara berebut jemaat untuk masuk ke gereja, saudara itu hanya membawa jemaat untuk masuk ke depan pintu gereja, tetapi bukan membawa mereka ke pintu surga. Nah, saudara ingat baik-baik ya. Kalau saudara tidak memiliki kesatuan di dalam misi menjangkau jiwa bagi Tuhan, saudara sedang melakukan hal yang saudara inginkan sendiri, bukan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Kemudian pimpinan Roh Kudus dalam penginjilan, saudara tidak akan mungkin berhasil. Saudara memilih pengkhotbah terbaik pun kalau bukan Roh Kudus hadir di sana bersama Allah Tritunggalnya, memberikan pimpinan, membuka hati pikiran orang-orang yang mendengarkan Injil itu, mereka tidak akan bertobat.
Kalaupun bertobat itu hanya pura-pura saja, hanya kulitnya saja, atau ikut-ikutan saja, atau karena diiming-imingi dengan sembako atau dengan berkat, gitu ya. Tapi saudara, kalau saudara ingin menghasilkan penginjilan yang murni, Roh Kuduslah yang akan menolong saudara karena Dia yang membuka hati. Kehadiran Allah Tritunggal dengan Roh Kudus yang menyalurkan kasih dan kuasa kepada mereka, maka tidak mungkin akan ada. Komunitas ramah penginjilan, saudara Bapak Ibu, ini menjadi contoh ya. Allah Tritunggal itu menjadi contoh. Berkali-kali saya ulang-ulang. Saya nggak bosan Bapak Ibu. Kasih Allah itulah yang Tuhan sudah contohkan di dalam persekutuan di antara tiga pribadi Allah Tritunggal yang harus kita contoh. Yang terakhir menjadi dasar ketaatan pada Alkitab. Menghidupi kebenaran Alkitab. Kalau saudara percaya dengan Alkitab, saudara harus percaya dengan Allah Tritunggal. Saudara percaya dengan Allah Tritunggal artinya saudara mengakui otoritas Alkitab. Saudara mengenal Allah yang sejati melalui Alkitab. Dan di dalam Allah Tritunggal lah yang diceritakan di dalam Alkitab. Saudara akan mengenal relasi yang indah di antara tiga pribadi Allah. Dan saudara memahami inti pengajaran Alkitab kalau saudara mengerti apa mengaminkan dari Allah Tritunggal. Ya, ajaran Allah Tritunggal ini menjadi landasan iman yang memungkinkan kita terus hidup bertumbuh dan berbuah. Saudara, berbuah itu bukan berarti saudara sudah melayani di gereja. Itu belum berbuah yang Alkitab inginkan. Berbuah yang Alkitab inginkan adalah saudara keluar dari gereja, diutus untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Itu adalah penginjilan yang benar. Itulah yang diinginkan oleh Allah Tritunggal. Bukan saudara damai, sejahtera, sukacita, langgeng jaya di gereja. Keinginan Allah Tritunggal adalah saudara pergi memenangkan jiwa bagi Allah. Itu ya Bapak Ibu. Saya kira sampai di sini saya akan tutup dengan satu quote. Bagi mereka yang ada dalam Kristus, keselamatan telah direncanakan, ditentukan oleh Allah Bapa, telah dibeli dan dibayar oleh Allah Anak melalui pengorbanan Dia di kayu salib. Dan kemudian hasil dari itu dipelihara dan dilindungi oleh Allah Roh Kudus.